Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya memperketat penyekatan kendaraan yang akan menuju Pulau Madura di akses masuk Jembatan Suramadu, Surabaya. Petugas meminta pengendara memutar balik apabila tidak memiliki kepentingan ke Madura. Tidak hanya di jalur yang mengarah ke Surabaya, pengetatan dan penyekatan juga dilakukan di akses Jembatan Suramadu yang menuju Madura. Sejumlah personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak menghentikan satu persatu pengendara menjelang pintu masuk Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Petugas dengan tegas memaksa pengendara untuk kembali atau putar balik apabila tidak memiliki kepentingan untuk bepergian ke Madura. Sedangkan bagi yang berkepentingan dan harus ke Madura, petugas meminta pengendara menunjukkan surat negatif tes antigen. Total ya dari hari pertama ya, itu ada 10.729 swab. Dan terinformasi yang sudah positif ya, rapid antigen itu ada kurang lebih 305. Tapi kita akan update lagi. Dan untuk yang positif PCR-nya sudah ada 86 dan kita masih ada beberapa hasil PCR yang masih kita tunggu. Oleh petugas, warga yang terkonfirmasi positif kemudian diisolasi dan menjalani perawatan di Asrama Haji Sukolilo dan Rumah Sakit Lapangan. Penyekatan masih akan dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama pihak terkait untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dari Surabaya, Yuda Prawira, Ainis melaporkan. Kasus positif COVID-19 klaster silaturahmi Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bertambah 29 kasus. Kedepannya Pemkot Tangerang akan melakukan vaksinasi massal di area rentan paparan COVID-19. Mobil ambulans Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengevakuasi 29 warga positif COVID-19 dari hasil swab antigen massal. Satu persatu warga berstatus orang tanpa gejala dijemput dari rumah untuk dilakukan evakuasi menuju rumah isolasi terkonsentrasi atau RIT yang tersebar di 4 puskesmas. Bahkan terdapat satu warga harus dirujuk ke RSUD Kota Tangerang sebagai rumah sakit rujukan karena memiliki gejala sesak nafas. Temuan klaster silaturahmi perkampungan di Gandasari dan Grendeng merupakan hasil testing secara masif 3 hari sekali pasca libur Lebaran. Kedepannya pihaknya akan melakukan vaksinasi massal di kedua wilayah tersebut karena masuk dalam area rentan paparan COVID-19, terlebih berada di wilayah padat penduduk yang didominasi kontrakan. Kita testing. Nah, salah satu hasil temuan testing ini adalah adanya klaster Gandasari dan adanya klaster Grendeng, ya, Kelurahan Grendeng di RW berapa? 9. RW 11, ya. Nah, itu ternyata kan masa inkubasi ini nggak serta-merta gitu. Jadi inkubasi itu bisa 14 hari. Per 3 hari kita testing supaya kita benar-benar mampu mengisolasi warga masyarakat yang terpapar sehingga dia tidak menularkan juga bagi anggota keluarga lainnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, angka kesembuhan mencapai 9.327 kasus atau 95%, dengan angka kematian sebanyak 186 kasus. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Lonjakan pasien COVID-19 menyebabkan tingkat hunian di sejumlah rumah sakit di Semarang meningkat drastis. Tingkat hunian yang mencapai 80% membuat rumah sakit membatasi pasien COVID-19 asal luar kota. Akibat tingginya penularan COVID-19, sejumlah rumah sakit dan rumah karantina di kota Semarang dipenuhi pasien. Dari 22 rumah sakit dan rumah karantina COVID-19, kapasitas tempat tidur sudah terisi lebih dari 81,63%. Dari total pasien, hampir setengahnya adalah pasien dari luar kota yang dirujuk ke Semarang. Menyikapi kondisi ini, Pemkot Semarang mulai membatasi pasien COVID-19 asal luar kota yang dirujuk ke Semarang. 81,63% per jam 12 tadi. Maka karena sekarang ini posisinya juga warga Semarang juga yang banyak, maka ya kita harus mendominasikan atau memfokuskan ke yang kota Semarang dulu. Hal ini menjadi ironi mengingat rumah sakit di Semarang justru menjadi lokasi rujukan pasien COVID-19 dari daerah yang tak lagi mampu menampung pasien. Kudus,
Pati, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah yang mengalami lonjakan pasien justru merujuk pasien mereka ke rumah sakit di Semarang. Bila tak segera ditangani, lonjakan ini akan menyebabkan fasilitas kesehatan dibanjiri pasien COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat ada 358 tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit yang terpapar COVID-19. Mereka adalah dokter, perawat bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus tidak hanya menyerang warga, namun juga tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menyebutkan sebanyak 358 nakes terpapar COVID-19. Di antaranya 30 dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi, perawat sebanyak 104, sementara bidan sebanyak 83. Sebanyak 30 nakes saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit di Kudus, 307 menjalani isolasi mandiri, 21 dinyatakan sembuh. Agar pelayanan di rumah sakit daerah Kudus tidak terkendala, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi sudah memberikan bantuan 120 nakes tambahan. Bagaimana penanganan pasien sekaligus tenaga medis yang terpapar di Kudus? Sudah terhubung dengan iNews yang ada Direktur RSUD Lukmono Hadi Aziz Ahyar. Selamat siang Pak Lukmono. Selamat siang, saya bukan Pak Lukmono, saya Dr. Aziz. Oh baik, selamat siang Dr. Aziz. Dr. Aziz, ini di tengah-tengah warga ini membutuhkan banyak nakes, tapi ini ada banyak puluhan juga nakes yang terpapar COVID-19. Ini bagaimana penanganannya? Ya, baiklah. Jadi kondisi saat ini memang kami mengalami lonjakan pasien luar biasa. Ya. Jadi kami sebelum saya juga pernah nakes ya, kondisi di RSUD sendiri dengan 178 CT ya, dan mulai 2 hari kemarin kami memang terpaksa menutup 2 yang non COVID ya. Ya, dengan tujuan adalah untuk mobilisasi tenaga dengan menambah 1 bangsal ya yang isinya 34 TT. Tentu dengan ini sudah di atas 200 TT kami ya. Cuman yang jadi masalah memang tadi benar ya, ada beberapa nakes kami yang terpapar ya. Terutama beberapa teman-teman dokter, ada sudah 15 orang yang terpapar dari Kudus ya. Selebihnya perawat ya, sampai 72 dan lain-lain ada yang lain. Nah, kondisi ini kami mengambil cara begini ya, di tingkat dokter kami menggunakan manajemen teamwork leveling ya. Artinya apa? Dokter penyakit dalam kami yang hanya terbatas 4 itu, kemudian dokter jantung ada 3 dan sebetulnya ada dokter paru 1. Kita melibatkan juga dokter spesialis yang lain maupun dokter umum ya, sehingga nanti agar mereka nakes yang dengan terbatas itu bisa terlindungi karena pencapaian luar biasa ya. Di samping juga kami mendapatkan memang bantuan dari provinsi ya. Kemarin dari BPDS baik penyakit dalam dan paru mendapat 9 ya. Dari Papdi Jawa Tengah sudah turun mendapatkan 1 dokter penyakit dalam. Ini juga jujur sangat membantu nakes kami ya, karena tekanan yang luar biasa ini tentu menjadi beban yang luar biasa baik secara psikologis maupun secara fisik ya, sehingga dengan adanya semacam ini mudah-mudahan bisa mengurangi beban yang kami alami. Saya kira itu. Baik, Dr. Aziz, jumlah tenaga kesehatan yang membantu kan tidak sebanyak dengan jumlah tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Apakah tenaga kesehatan di sana masih bisa melayani seluruh pasien yang ada di rumah sakit, Dr. Aziz? Apakah tidak kelabakan seperti itu karena banyaknya pasien di sana? Ya, itu tadi. Jadi kami kalau lihat hanya dari sisi mungkin sisi kompetensi ya, hanya dipegang oleh KSM penyakit dalam ya. Tentu di dalam yang dalamnya dokter paru dan jantung. Memang akan sangat berat ya. Makanya kami ada namanya teamwork leveling. Artinya begini, mungkin dia bukan dokter penyakit dalam, mungkin dokter paru dan sebagainya. Tetapi mereka akan dilibatkan juga di dalam proses ini. Misalnya dokter, bisa jadi dokter anak, dokter anestesis dan sebagainya. Sehingga dengan sistem ini pasien bisa tertangani. Tetap tanggung jawab utama di BCP ada pada dokter yang memang kompetensi, yaitu dalam hal ini penyakit dalam, penyakit jantung maupun dokter paru. Jadi ini untuk supaya
beban mereka dalam rangka pelindungan nakes ini bisa kami atasi. Jadi kami menemukan di luar dokter-dokter yang memang kompetensinya ke sana kita libatkan, tetapi tetap menjadi satu tanggung jawab dokter yang memang sesuai kompetensi. Baik. Pak Aziz, ini bagaimana antisipasi agar memang jumlah nakes yang terpapar COVID-19 ini tidak bertambah setiap harinya? Ya, tentu tadi. Jadi kita yang pertama memang pengetatan terutama di dalam sistem zonasi ya. Artinya begini, kita ada 2 zonasi merah dan zonasi hijau ya. Jadi zonasi merah ini adalah memang daerah-daerah yang memang khusus tentang isolasi ya. Yang sangat zona merah termasuk dalam IGD ya. Kemudian di dalamnya tentu adalah isolasi. Nah, zona hijau kita terapkan pada sisi gedung jantung, di mana di situ ada bangsa Edelweiss 2 maupun Edelweiss 4 ya. Itu memang untuk sehingga paling tidak dengan sistem zonasi yang ketat ini akan juga mengurangi paparan ya. Ya, yang kedua tentu tadi ya. Tadi kami sudah sampaikan bahwa penambahan tenaga dari provinsi kita manfaatkan ya. Kita dapat 9 tenaga untuk spesialis paru dan jantung ya, yang PPDS, kemudian 1 dari PABDI. Jadi beban mereka juga menjadi agak ringan sehingga tidak terpapar. Baik, terima kasih Dr. Aziz. Kami doakan semoga tenaga kesehatan di sana semuanya bisa sehat, bisa segera negatif, sehingga bisa bekerja kembali dan melayani pasien COVID-19. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menarik seluruh vaksin di rumah sakit swasta dan umum yang berada di Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan melayangkan surat penarikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit untuk mengembalikan vaksin COVID-19 ke UPT Instalasi Farmasi Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memerintahkan pengembalian vaksin COVID-19 yang berada di seluruh rumah sakit di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Hingga saat ini sekitar 619 ampul atau 6.190 dosis vaksin COVID-19 dari rumah sakit swasta sudah ditarik secara keseluruhan. Pikir dengan Smile. Pikir itu adalah data penginputan setiap orang yang divaksin. Dan sementara data Smile itu adalah data ketersediaan vaksin. Jadi data ini yang tidak cocok, makanya kita beritakan kemarin ini untuk semua vaksin ditarik supaya kita data ulang kembali. Ketidakcocokan data antara jumlah vaksin dan warga yang sudah divaksin akan menyulitkan permintaan menambah vaksin selanjutnya. Karena saat ini stok vaksin di Pekanbaru sudah menipis. Puluhan rumah sakit swasta dan umum di Pekanbaru saat ini sudah mengembalikan vaksin secara bertahap. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal untuk pelaku transportasi di Terminal Kampung Rambutan dan Pelabuhan Tanjung Priok. Vaksinasi bagi pelaku transportasi penting karena mereka secara intens berinteraksi dengan masyarakat umum. Kamis pagi, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku transportasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Setidaknya 1.000 orang yang terdiri dari sopir, kenek, dan pengusaha mikro di Terminal Kampung Rambutan mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Usai meninjau vaksinasi bagi pelaku transportasi di Terminal Kampung Rambutan, Presiden menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk meninjau vaksinasi tahap pertama ABK dan petugas pelabuhan. Vaksinasi bagi pelaku transportasi sangat penting karena mereka kerap berinteraksi secara intens dengan masyarakat umum. Vaksinasi ini menjadi perlindungan bagi masyarakat dan para pelaku transportasi. Ini mobilitas orang, mobilitas barang sangat tinggi. Dan kemungkinan untuk tertular COVID juga sangat tinggi, baik karena interaksi dengan penumpang kapal, interaksi juga dengan ABK yang ada di kapal. Ini yang kita harapkan dengan vaksinasi pada pagi hari ini bisa terlindungi dari penularan COVID-19. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.